Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan izinnya lah kita masih bisa berkumpul di tempat ini pada kesempatan ini. Baiklah, saya perkenalkan, nama saya Sahril dari Fakultas FK Program Studi Pendidikan Sejarah, yang dimana pada kesempatan pagi hari ini saya melaksanakan PLP di SMA Negeri Model Madani Palu. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mempelajari mengenai masa pemerintahan Pandan Bos di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ingin mengecek kehadirannya terlebih dahulu. Di kelas ini ada yang tidak hadir? Oh, alhamdulillah, tetap hadir semua. Jadi sebelum kita masuk ke materi pemerintahan Pandan Bos, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin teman-temannya. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan ini kan kita mempelajari mengenai pemerintahan Pandan Bos. Saya sedikit menanyakan, di sini ada sudah memahami atau mengetahui bagaimana sih pemerintahan Pandan Bos di Indonesia itu? Nah, baiklah, saya akan jelaskan. Pemerintahan Pandan Bos di Indonesia itu diawali dari masa peralihan dari pemerintahan Inggris. Sejak pemerintahan Inggris di Indonesia telah berakhir, maka masuklah pemerintahan Pandan Bos di Indonesia. Nah, pada saat itu di masa pemerintahan Hindia Belanda ini ada 3 orang komisaris jenderal yang memimpin Indonesia pada saat itu. Yang pertama itu Plaut, dan yang kedua Wiyekes, dan yang terakhir Van der Slaveren. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak terlebih dahulu ingin menjelaskan tujuan-tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama itu menjelaskan latar belakang dilaksanakannya tanam paksa di Indonesia, dan yang kedua itu menjelaskan ketentuan-ketentuan dari tanam paksa di Indonesia, dan yang ketiga itu menjelaskan usaha-usaha sehingga diakhirinya tanam paksa di Indonesia, dan yang terakhir itu membuat karya tulis mengenai materi-materi atau pemahaman yang didapat tentang materi pemerintahan Pandan Bos di Indonesia. Baiklah, yang pertama itu menjelaskan latar belakang dilaksanakannya tanam paksa di Indonesia. Nah, di sini latar belakang dilaksanakannya tanam paksa di Indonesia yaitu setelah berakhirnya kekuasaan Inggris yang berkuasa di Indonesia, itu adalah pemerintahan Hindia Belanda. Dan pada mulanya pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif yang terdiri dari 3 orang, yaitu Plaut, Wiyekes, dan Van der Slaveren. Mereka berpangkat komisaris jenderal pada tahun 1819. Kepala pemerintahan mulai dipegang oleh Gubernur Jenderal Van der Slaveren pada tahun 1816 sampai dengan 1824. Nah, pada kurun waktu 1816 sampai dengan 1830, pertentangan antara kaum liberal dan kaum konservatif terus berlangsung. Sementara itu kondisi di negeri Belanda dan di Indonesia semakin memburuk. Nah, oleh karena itu Pandan Bos melaksanakan kultur. Kultur itu artinya tanam paksa atau kerja rodi diterima dengan baik karena dianggap dapat memberikan keuntungan bagi negara Indo, tetapi mendapat kerugian bagi negara induk tersebut atau negara
negara Indonesia. Dan yang kedua itu menjelaskan ketentuan-ketentuan dari tanam paksa. Nah, di sini ketentuan dari kebijakan tanam paksa itu penduduk wajib menyerahkan 1/5 tanahnya untuk ditanami tanaman wajib yang bebas dari pajak waktu yang digunakan tidak melebihi untuk menanam padi. Nah, dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Pandenbos ternyata memiliki banyak sekali aturan dan ketentuan. Kemudian, aturan dan ketentuan sangat merugikan masyarakat saat itu, terutama petani maupun yang tidak mempunyai tanah di Indonesia. Dan yang terakhir itu menjelaskan usaha-usaha yang dilakukan dikarenakan golongan pengusaha menghendaki kebebasan berusaha dengan alasan bahwa sistem tanam paksa tidak sesuai dengan ekonomi liberal. Dan akhirnya reaksi dari orang-orang yang didukung oleh kaum liberal, maka pada tahun 1865 sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti oleh sistem ekonomi, yaitu dilaksanakannya usaha swasta. Nah, dari penjelasan tadi mungkin ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan. Oh, alhamdulillah kalau sudah dipahami. Dan saya lanjut untuk peta pemerintahan Pandenbos di Indonesia. Di sini saya sedikit menjelaskan peta-peta pemerintahan Pandenbos di Indonesia. Nah, dimulai pada tahun 1798, Pandenbos bergabung dengan kekuasaan militer kerajaan Belanda dan secara sukarela dikirim ke Batavia. Kemudian pada tahun 1810 pernah terlibat konflik dengan Gubernur Jenderal Dendeles hingga dipulangkannya ke Belanda. Pada tahun 1827 ia diangkat menjadi utusan Raja William untuk wilayah India Barat. Pada tahun 1829 mencetuskan sistem tanam paksa berdasarkan pengalaman secara bertahun-tahun di bidang pertanian. Nah, disinilah pada tahun 1829 masyarakat Indonesia dipimpin oleh Pandenbos dan dilaksanakannya tanam paksa di Indonesia, yang pada saat itu masyarakat Indonesia menganggap kalau tanam paksa ini memberi keuntungan besar bagi bangsa Indonesia, ternyata memberi kerugian besar bagi bangsa Indonesia. Dan pada tahun 1830 ia memerintah Hindia Belanda sebagai gubernur jenderal selama 3 tahun. Dan pada tahun 1833 dia diangkat menjadi komisaris umum yang mengawasi pelaksanaan tanam paksa dengan masa jabatan 1 tahun. Nah, itulah tadi peta pemerintahan dari Pandenbos di Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya kepada kalian mengenai materi-materi yang barusan saya jelaskan. Apakah masih ada kurang dipahami? Oh, mengenai latar belakang. Kan latar belakang tadi sudah Bapak jelaskan bahwa latar belakang dilaksanakannya tanam paksa itu setelah berakhirnya kekuasaan Inggris. Yang berkuasa di Indonesia adalah pemerintahan Hindia Belanda. Pada mulanya pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif karena dipimpin oleh 3 jenderal komisaris. Nah, baiklah, sebelum kita lanjut, ada sedikit pertanyaan dari Bapak mengenai pemerintahan Pandenbos di Indonesia dan dikumpul pada akhir pembelajaran kita. Baiklah, yang pertama itu bagaimana sih latar belakang pemerintahan Pandenbos di Indonesia?
Dan yang kedua itu sebutkan 3 aturan-aturan tanam paksa pada masa pemerintahan Pandenbos. Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya diperhatikan terlebih dahulu mengenai materi-materi mengenai pemerintahan Pandenbos di Indonesia. Nah, di sini saya kembali menayangkan PowerPoint-nya, dan semoga kalian bisa memahami sebelum menjawab pertanyaan ini. Nah, baiklah, inilah PowerPoint mengenai masa-masa pemerintahan Pandenbos di Indonesia. Ada beberapa pokok pembahasan. Yang pertama itu latar belakang dilaksanakannya tanam paksa, dan yang kedua itu ketentuan-ketentuan dari tanam paksa di Indonesia, dan yang ketiga usaha-usaha yang diakhirinya tanam paksa di Indonesia, dan yang terakhir itu kalian diminta untuk membuat karya tulis mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, saya sedikit menjelaskan mengenai KD dan indikator pencapaian kita mengenai pembelajaran kali ini. Yang pertama itu di sini kita menggunakan KD 3.2, yaitu isinya menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa barat, yaitu Portugis, Belanda, Inggris, dan Belanda di Indonesia. Dan menjadi indikatornya itu yaitu menganalisis latar belakang dilaksanakannya tanam paksa di Indonesia, dan yang kedua itu mengevaluasi ketentuan-ketentuan dari tanam paksa di Indonesia, dan yang ketiga itu menganalisis sebab-sebab dilaksanakannya usaha-usaha dan diakhirinya tanam paksa di Indonesia. Nah, yang kedua itu menggunakan KD 4.2, yang dimana di sini mengelola informasi tentang masuk dan perkembangan penjajahan bangsa barat di Indonesia dan menyajikan dalam bentuk cerita sejarah. Dan menjadi indikator pencapaiannya itu menentukan pelajaran yang didapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah belajar tentang sejarah tanam paksa di Indonesia. Nah, baiklah, di sini sudah ada bisa menjawab pertanyaan mengenai pemerintahan Pandenbos di Indonesia. Kan ada 2 pertanyaan tadi, apakah sudah dijawab? Oh ya, baiklah kalau sudah jawab. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai pertanyaan tadi mengenai bagaimana sih latar belakang dilaksanakan tanam paksa di Indonesia. Nah, di sini saya jelaskan bahwasanya latar belakang dilaksanakan tanam paksa di Indonesia itu setelah berakhirnya kekuasaan Inggris. Yang berkuasa di Indonesia adalah pemerintahan Hindia Belanda. Pada mulanya kan pemerintahan ini merupakan pemerintahan kolektif karena terdiri dari 3 orang komisaris jenderal. Nah, dan yang kedua itu kan mengenai aturan-aturan mengenai tanam paksa ini. Yang pertama itu kan setiap penduduk wajib menyerahkan 1/5 dari lahannya untuk ditanami tanaman wajib yang berkualitas ekspor. Dan yang kedua itu tanah yang disediakan untuk tanah wajib dibebaskan dari pembayaran pajak dan tanah. Nah, yang terakhir itu hasil panen tanam wajib harus diserahkan kepada pemerintahan kolonial. Setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayar kembali ke rakyat. Nah, itulah tadi jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang Bapak tadi sudah berikan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, saya persilakan kepada salah satu dari kalian untuk menyimpulkan
materi kita pada pagi hari ini mengenai pemerintahan Pandenbos di Indonesia. Nah, saya persilakan kepada yang di belakang untuk menyimpulkan materi kita ini. Ya baiklah, saya persilakan. Oh ya, alhamdulillah. Nah, baiklah, saya akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini mengenai pemerintahan Pandenbos di Indonesia. Dan untuk minggu selanjutnya, di situ kita akan mempelajari mengenai masa pemerintahan Dendeles di Indonesia. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.